Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Karim ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini di penghujung bulan Muharram, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Muharram. Ada banyak hal yang harus kita garis bawahi. Salah satunya adalah kita harus cerdas beramal, ya. Cerdas beramal artinya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang tepat dan pas di waktu yang pas. Terkadang kita memprioritaskan ibadah yang bahkan seharusnya itu nomor sekian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerdas beramal adalah mampu memprioritaskan mana yang harus nomor satu, mana yang nomor sekian. Contohnya, kita sebagai seorang muslim, kita tahu bahwasanya amal ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Jadi jangan sampai kita sibuk ibadah ini, ibadah itu, sholatnya malah ditinggal. Ini yang nggak boleh. Ngajinya ndeles, rajin, tadarusannya oke, tapi sayang sholatnya bolong-bolong. Ini namanya nggak cerdas beramal. Padahal yang pertama kali dihisab, dihitung, dilihat sama Allah SWT itu adalah sholatnya kita. Jadi kita harus jaga sholat 5 waktu kita. Gimana amal ibadah lain mau diterima kalau sholatnya kayak gitu? Dalam sebuah hadis ditegaskan, ya, bahwasanya idza qubilatis salat qubila sa'iru amalihi. Kalau sholat diterima, insya Allah semua amal ibadah kita diterima, Bapak Ibu. Jadi prioritas utama kita adalah sholat kita setiap hari setelah kita balik sampai nanti ajal menjemput kita. Sholat 5 waktu tuh nggak boleh ditawar menawar, kecuali wanita yang sedang haid, sedang nifas, ya, itu beda lagi. Nah, ikhwatil iman azalaikum, terkadang ya mohon maaf, orang sholat malam sampai lama gitu ya, terus setelah itu istirahat, bablas nggak sholat subuh. Ya eman-eman sholat malamnya, ya, maaf bahasa orang Banyumasnya, orang kanggo gawe, bubaran lah sholat malamnya. Supaya sholat malam kita diterima, supaya sholat duha kita diterima, ya kita jaga sholat 5 waktu. Nih, satu hal yang harus kita ngerti Bapak Ibu, pahala ibadah wajib itu nggak akan lebih kecil dari sunnah. Atau saya balik kata-katanya, amalan sunnah, ibadah sunnah itu pahalanya nggak bakal sebesar pahala wajib. Puasa Senin Kamis, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, dan puasa-puasa sunnah yang lain tetap tidak lebih besar pahalanya daripada puasa Ramadan. Udah, rajin Senin Kamis tapi pas Ramadan bolong-bolong, ya percuma. Yang penting Ramadan.
Bolong-bolongnya bukan karena sakit, tapi karena malas. Ini nggak boleh kayak gini. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, selainnya nggak ada yang wajib, sunnah. Nah, kalau puasa Ramadannya sudah full, sudah benar, baru tambahi puasa-puasa sunnah gitu. Jangan keblinger. Sama kayak sholat tahajud, sholat duha. Tapi malah sholat subuhnya ditinggal bablas. Gak boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi cerdas beramal yang pertama, prioritas utama kita adalah amalan wajib. Saya ulangi, cerdas beramal poin yang pertama adalah memprioritaskan atau prioritas utama kita adalah amalan wajib. Titik, itu nggak boleh ditawar-menawar. Kemudian yang kedua, cerdas dalam beramal adalah sedikit tapi terus-menerus. Sedikit tapi lanjut terus. Ya, Bapak Ibu mungkin ya tiap kita kondisi ekonominya beda-beda nje. Ada yang sedekah banyak, sedikit. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu yang rutin. Misalnya ibu rutin tiap Jumat berbagi misalnya, tapi setiap Jumat pasti gak bakal ketinggalan. Itu lebih bagus daripada yang sedekahnya setahun sekali, walaupun sekali sedekah nanti jutaan gitu ya, tapi tetap lebih bagus yang apalagi bisa sedekah setiap hari walaupun sedikit, itu lebih bagus. Karena sedekah gak harus berupa uang kan, bisa ngasih masakan ke tetangga, bisa bantu tetangga, boncengin orang bisa dikatakan sedekah. Banyak bentuk sedekah. Ya, kata-kata baik kita ke orang, senyum kita ke orang, bisa dikategorikan sedekah. Intinya, kalau kita mampu continue terus-menerus sebuah amalan itu bagus. Membaca Al-Quran cuman 1 halaman, sepele, ringan. Tapi kalau rajin setiap hari bagus daripada bacanya sebulan sekali. Sekali baca 10 juz. Keren. Tapi habis itu gak baca, percuma. Lebih bagus yang besar pahala itu sedikit tapi tiap hari. Sehalaman tapi tiap hari baca. Itu lebih bagus daripada yang dong-dongan, dong baca dong boten. Itu. Nah, kalau yang masih ikro, ya setiap hari baca ikro supaya cepat ke jilid 6 bisa baca Al-Quran. Itu cerdas yang kedua adalah ikhwatil iman azalaikum, ya terus menerus dalam beramal walaupun sedikit. Ya itu penting. Jangan sepelekan sedikitnya. Terus menerus beramal walaupun sedikit. Karena gini Bapak Ibu, ada orang yang berpikir, udahlah nanti tak tumpuk aja amalannya. Ada orang berzikir semalam dari jam 9 sampai mau subuh. Zikirnya macam-macam ribuan. Tapi habis malam itu nggak pernah zikir blas sama sekali. Ini percuma. Lebih baik kita zikir setiap apa? Setiap habis sholat. Tapi ada zikirnya, walaupun sekedar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kita terus zikir. Nggak kita pernah tinggalkan. Itu beramal yang cerdas. Sedikit tapi terus menerus. Kemudian ikhwatil iman azalaikum, kita harus bisa beramal yang sifatnya pahalanya itu terus ngalir atau banyak. Salah satunya adalah sedekah jariyah.
ya, beramal jariyah. Ya, yang poin yang ketiga beramal jariyah, bisa dalam bentuk wakaf, sedekah, bantuan dan lain sebagainya, macam-macam. Intinya amalan tadi manfaatnya terus menerus dipakai sama orang. Contoh nih ya Bu, ya kalau sedekah jariyah banyak contohnya, ya bagi-bagi Quran, bagi-bagi karpet masjid misalnya, atau membangunkan masjid dan lain sebagainya. Ini contoh simpel aja yang jariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang jalan kecil depan rumah kita kan tergenang air sungai atau air hujan gitu ya. Kita bikin aliran air sedikit kayak selokan kecil di pinggir jalan tersebut, sampai ngalirkan air ke selokan yang besar. Semenjak ada yang kita bikin itu, udah nggak pernah banjir lagi jalan depan rumah kita dan tetangga-tetangga kita. Semuanya dapat manfaat. Itu jariyah. Orang menikmati manfaatnya. Terus dinikmati sama orang. Nah, itu contoh amal jariyah. Nah, beramal jariyah itu pahalanya terus menerus. Walaupun kita duduk di rumah tetap dapat pahala, karena orang masih merasakan manfaat dari amalan kita tersebut. Dari tadi ya merombak jalan supaya aliran airnya lancar, sampai bagi-bagi makanan. Loh, bagi makanan bisa jariyah Ustaz? Bisa. Misal ada orang lapar belum makan, ibu kasih makan. Makanannya kan diserap sama tubuh kan? Jadi daging kan, jadi jariyah. Jadi jangan sepelekan loh ya Bu, membagi makanan ke orang. Barangkali orang bisa nyambung hidup dengan makanan kita. Kelihatannya cuma bagi sekotak atau seporsi gitu ya, tapi ternyata sama orang tadi bermanfaat banget, sampai habis dimakan. Jadi daging tumbuh, jadi sehat. Ini jariyah juga. Jadi amal jariyah banyak bentuknya, tergantung kita kemampuannya di mana. Sudah, insya Allah semua dimampukan kalau ada niat. Wong orang kurban aja bisa nabung 1.000 perak setiap hari, bisa berkurban. Jangankan kurban, umroh aja bisa. Ya, sekarang ada model tabungan umroh, nabung 10.000, berapa ribu, sampai terkumpul berangkat. Karena apa? Niat. Tapi kalau cuman ngomong tok, ya iyalah saya kepengin, iyalah saya kepengin. Tapi kalau jajan bakso, cilok, ya, es teler, ya, sudah duduk di rumah, iyalah saya niat mau sedekah tapi jajannya udah banyak tadi, habis duitnya. Besok lagi lah, besok lagi yang lewat jajannya beda lagi, beli lagi. Akhirnya bubaran, gak jadi sedekah. Jadi niat Bu, niatnya yang tulus ikhlas, insya Allah bisa. Ibu niat kepengen umroh, kepengen haji, kepengen apa, bisa insya Allah. Sering kan kita ngeliat di berita itu, nabung sekian tahun, ya kan, berangkat usia 100 tahun lebih berangkat ada. Wong kadang orang baru nabung buat haji, baru nabung setahun sudah ngomong, ya kalau umurku panjang, udahlah dibongkar aja tabungannya buat yang lain. Jadi kan niatnya buyar, bubaran, niatnya kurang kuat. Wah, regulasi haji tambah susah, udah nabung 3 tahun, udah lumayan, udah bisa buat daftar, nggak jadi deh, dibongkar. Mending beli yang lain lah. Jadi niat itu perlu. Kalau niatan ada, kuat, insya Allah mau ibadah apa saja bisa Ibu. Kembali lagi ke kita. Nah, niatlah bismillah, nggak gosip, nggak ghibah. Niat bismillah, tapi
malah justru dia yang ngajakin teman-temannya ya bergosip ria. Jadi memang niat, kalau sudah niat kuat insya Allah enggak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berikutnya beramal jariah kan tadi, yang keempat adalah memberikan kebermanfaatan kepada orang. Ini pahalanya gede. Memberikan manfaat kepada orang. Cara memberikan manfaatnya juga dilihat dari keluarga terdekat, tetangga, teman sepengajian. Intinya orang-orang dekat dulu kita utamakan, baru orang yang jauh. Memberikan manfaat, bisa membantu orang ya, atau menolong orang atau orang lagi kesusahan butuh bantuan, dia nggak bisa bantu tapi dia bisa mencarikan bantuan buat orang itu juga termasuk memberikan manfaat. Ini biasanya amalan sosial kebanyakan. Contoh Bu gini, orang lagi kematian kan bingung ya, tetangga-tetangganya harus membantu. Ada tim, kalau yang meninggal ibu-ibu ya yang memandikan ibu-ibu, tim ibu-ibu memandikan jenazah. Kalau bisa majelis salim ini ada Bu, ya sudah ada ya, alhamdulillah memandikan jenazah. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, jangan mengandalkan nanti mbok dari sana ada tim. Udah nggak usah ngandalin orang lain, kita juga harus bisa. Wong nanti kita juga akan dimandikan kan Bu? Sudah, kita harus berani memandikan. Nanti sekali dua kali terbiasa, nanti seterusnya enak. Itu memberikan manfaat kepada orang luar biasa. Kalau bagian RT biasanya langsung hubungi makamnya ya, terus digali dan lain sebagainya, urutannya seperti itu. Itu contoh memberikan manfaat yang real, yang nyata. Termasuk hari ini majelis taklim memberikan manfaat atau hadiah kepada teman-teman kita, anak-anak tersebut. Ini juga termasuk memberikan kebermanfaatan yang insya Allah pahalanya besar ya. Karena kita mau mengambil dari harta kita untuk yang lain. Itu melawan yang namanya manusia, itu aslinya medit Bu, pelit. Maunya hartanya nambah terus, iya kan? Semua pasti kalau ditanya yang kepengen nambah terus. Nah makanya agama ngajarkan supaya kita nggak pelit, ada yang namanya sedekah, zakat, kan gitu, infak. Itu semua buat melawan rasa pelitnya kita. Kalau orang sudah pelit, Bu, sama dirinya sendiri pelit. Baju bolong-bolong, dia punya uang banyak, nggak mau beli, eman. Makanya kalau mau menikahkan anak, jangan nikahkan sama orang yang pelit. Sengsara hidupnya. Ya. Ngajinya tak rajin, jelas, masya Allah, tapi medit banget. Ya repot hidupnya Bu. Ya, pokoknya pelit itu salah satu sifat yang buruk. Dan agama Islam memerangi sifat pelit. Ya. Kalau menjaga harta supaya nggak digunakan kepada yang haram, itu bukan pelit. Contoh ibu ngasih uang saku ke anak. Hari ini anak minta tambahan Bu, ditambahilah. Mau buat apa? Ya buat ini makan siang. Itu ada bekal. Ayo jujur mau buat apa gitu. Nih ibu kasih tambahan tapi jangan buat beli rokok ya. Itu bukan pelit, tapi memastikan hartanya dipakai buat yang baik. Nah, ikhwatil iman azallaikum, pelit itu tidak menunaikan hak yang harusnya istri dan anak dapat tapi nggak dapat. Bahkan orang pelit itu udah nggak peduli sama dirinya sendiri. Dirinya sakit nih, harus ke dokter. Lah sudahlah, ngotli mari dewek, eman-eman duite.
Sama dirinya sendiri loh. Makanya repot. Naudzubillah, jangan sampai ya kita dan anak-anak kita punya sifat pelit ini, kita harus lawan. Dan manusia memang sifatnya ada sifat itu. Makanya diperangi. Salah satunya dengan sedekah, berbagi. Kalau pas Idul Adha berkurban, kan kayak gitu. Pas nanti Idul Fitri zakat fitrah. Pas lagi Ramadan biasanya ibu-ibu bikin takjil gitu ya, bagi-bagi di jadwal kan gitu. Itu salah satunya yang melawan rasa pelit kita lah. Maunya sih kita ditambah-tambah terus. Itu manusiawi tapi kita harus lawan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam cerdas beramal ini jangan merusak amal ibadah kita. Ngerusaknya pripun? Dengan berbuat zolim. Itu ngerusak amal ibadah kita. Ya, jadi poin yang terakhir ini, jangan merusak amal ibadah. Merusaknya dengan zolim atau bahkan dengan riya. Mau sedekah, tapi wong zaman sekarang zaman apa mana buat diposting ya Bu? Bu foto nih, cepret, posting. Hari ini aku sedekah 100.000 ke ibu-ibu yang lewat tadi, kasihan banget, posting. Nanti yang lihat banyak dia seneng. Sedekah yang bagus itu tangan kanan ngasih, kiri nggak tahu. Itu bagus. Ibu tahu temannya ibu lagi butuh beras, kasih aja. Taruh di dapurnya, ngomong, mungkin nama teman ibu Tukiyam. Yam, anak sing ngirimi beras, sinten Bu? Wah, mboten ngertos, kelalen aku. Padahal dirinya yang ngasih. Yang bagus gitu. Jadi yang tahu ngasih cuman Allah dan dirinya. Itu berarti benar-benar ikhlas. Cuman sekarang, mohon maaf ya, orang jarang sedekah. Sekali sedekah di foto, di posting. Berbeda kalau kegiatan. Kalau kegiatan nggak masalah. Misalnya masjid bagi-bagi zakat, kan perlu foto, perlu laporan, nggak masalah. Lembaga zakat ngumpulin harta orang dibagikan, itu perlu catatan, itu beda. Kalau ini kan pribadi, di foto, di posting hanya untuk pamer. Kalau di foto untuk dokumentasi panitia nggak masalah. Tapi kalau untuk pamer, itu yang rusak amal. Yang rusak amalan selain riya apa? Zolim. Dapat dari orang. Bu Hajah ini nitip ke ibu, Bu, tolong bagikan ke janda-janda sana. Ini ada beras 1 kuintal. Oh nggih Bu Hajah, tak bagi. Ternyata yang dibagi cuma setengah. Setengahnya dimasukkan ke dapurnya. Bu, beres Bu. Niki foto-fotonya. Oh ya terima kasih ya. Setengahnya dia ambil. Wah ini juga kezoliman. Yang harusnya dia dapat pahala, bantu orang, malah dapat dosa. Contoh, itu kezoliman. Atau misalnya gini, amanahnya ke janda, tapi ngasihnya malah ke anak-anak muda yang nggak butuh beras sama sekali. Itu contoh perbuatan yang zalim. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk zalim juga jailin orang, ngerjanin orang, ya, membicarakan aib orang. Itu juga perbuatan zalim yang bisa nanti ngurangin pahala kita di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berarti 5 poin ya, Bu. 5 poin agar kita cerdas beramal. Jadi yang namanya amal ibadah kan banyak banget ya Bu. Ada sedekah, ada zakat, ada haji, umroh, kurban. Silahkan kerjakan semuanya boleh. Cuman kita harus cerdas dalam mengurutkannya. Yang pertama yang wajib dulu, baru yang lainnya. Dan jangan rusak amal kita dengan riya, apalagi sampai zalim. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup kajian pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah faedah orang bersedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, mana kasat sodakatun min mal. Orang berbagi itu dunianya nggak bakal kurang. Ibu punya 200.000, diambil 20.000 buat sedekah. Kelong boten kurang jadi 180 kan? Tapi 180 ini jadi berkah. Bisa buat dapur, bisa buat yang lain. Itu maksudnya sedekah itu malah menambah harta. Bisa jadi setelah ibu sedekah 20.000, ada orang atau anak ibu atau siapa ngasih, nih mah ada rezeki, ternyata dikasih 200.000 lagi. Jadi malah baliknya 10 kali lipat. Bisa Allah balikkan 10 kali lipat saat itu juga bisa. Banyak kok contohnya, sering orang mengalami, baru sedekah gak lama dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala gantinya. Gantinya bisa berupa uang lagi, bisa berupa kesehatan, bisa berupa harta yang berkah. Banyak bu balasannya. Jadi sedekah kelihatannya ngurangin harta, tapi malah justru menjadikan harta kita berkah. Itu. Dan balasannya berlipat ganda. Jadi jangan khawatir kalau ibu sudah ngasih orang apapun itu, sudah nggak usah dipikir. Jangan ngasih orang sampai rumah, aduh, eman temen ya mau ya, mending gue dewek digoreng enak kayak gitu. Misalnya ya, ngasih orang seepek pisang kepok misalnya ya, duh daripada dikasih kan tadi mending dijual ya, lumayan seepek selawewu. Udah sampai rumah kepikirannya itu jangan, kalau udah ngasih sudah lillahi ta'ala, jangan kepikiran aduh gimana, jangan pakai aduh, bismillah ya, ketika ibu masukin ke kencerengan, ke kotak amal, bismillah, sampai rumah tenang. Masukin tadi, duh mending gue jajan bakso ya. Itu yang repot bu ya. Ya, jadi sekali lagi sedekah itu bakal menambah harta kita, berkah dan mendatangkan rizki yang tak disangka-sangka. Semoga dengan paparan yang singkat ini kita semakin cerdas beramal, kita semakin semangat berbagi dengan yang lain, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sama Allah jadi amal jariyah. Ya, semoga para donatur yang berbagi dengan anak-anak yatim hari ini, kita doakan hartanya berkah, ya, dan anak-anak yang diberikan bantuan juga mendapat jadi anak-anak yang soleh, ya, jadi anak-anak yang membanggakan keluarga mereka. Allahumma amin. Baik, itu dari saya. Ada pertanyaan atau nggak usah? Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus wudu bu. Wudu. Sholat jenazah tetap harus wudu. Iya. Baik, cukup. Silahkan bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.